Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntara pada tanggal 19 September 2020. Dengan judul Hindari Sikap Memihak. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami pun boleh datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa boleh kami terima, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahami dari renungan pada malam hari ini. Terjadilah segala sesuatu yang Kau kehendaki bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkabaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Yakobus 2 ayatnya yang ke-9. Yakobus 2 ayatnya yang ke-9 mengatakan, "Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran." Dalam menuju kesatuan gereja, ada hal-hal yang perlu dihindarkan yang dapat memecah belah gereja. Misalnya nih, sikap egois, keangkuhan, yakin pada diri sendiri, merasa diri cukup baik, merasa lebih unggul, berprasangka, kritik yang tidak membangun, pengingkaran janji, dan mengadu domba di antara orang-orang percaya dapat berkontribusi kepada perpecahan di dalam gereja. Seringkali kehilangan kasih mula-mula dalam pengalaman Kristen terletak di balik sikap-sikap ini. Penampilan baru dari karunia Allah dalam Kristus di Golgota dapat memperbarui kasih kepada satu sama lain, sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Kasih karunia Allah yang dimediasi oleh Roh Kudus dapat menaklukkan sumber-sumber perpecahan di dalam hati yang dialami. Ketika satu gereja perjanjian baru mengembangkan masalah perpecahan, Paulus menasihati mereka untuk hidup dalam roh, sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 16. Melalui doa terus-menerus kita harus mencari bimbingan roh yang akan menuntun kita dalam kesatuan. Hidup oleh roh menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sebagaimana dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Merupakan penangkalan yang efektif untuk perpecahan. Yakobus berbicara menentang akar lain dari perpecahan. Penyesalan sebagaimana kita melakukan individu berdasarkan kekayaan atau status. Dalam istilah yang kuat, dia mencela sikap pilih kasih seperti itu. Yakobus 2 ayat 9. "Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran." Karena Allah tidak memandang muka, kita seharusnya tidak memberikan rasa hormat yang berlebih kepada sebagian anggota jemaat daripada kepada orang lain karena posisi, karena kekayaan, atau kemampuan. Kita tetap menghormati semua orang, tetapi tidak menganggap mereka lebih berharga bagi Bapa Surgawi daripada anak Allah yang paling rendah. Kata-kata Kristus harus membimbing perspektif kita. Dalam Matius 25 ayatnya yang 40, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yesus digambarkan dalam diri orang yang paling hina sebagai anggota yang paling diberkati. Semuanya adalah anak-anaknya,
Oleh karena itu, sama pentingnya, sama seperti Tuhan kita, anak manusia menjadi saudara bagi setiap putra dan putri Adam. Jadi, kita para pengikutnya dipanggil untuk menjangkau semua dari semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kiranya semua kita tetap bersatu dengan tidak membedakan sesama manusia. Semua berharga di hadapan Tuhan. Inilah renungan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Untuk ini kami Engkau himbau supaya kami tidak memandang, kami tidak membeda-bedakan sesama anggota gereja. Kiranya apa yang telah kami dengar, Engkau boleh materaikan di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih juga Engkau berikan kuasa bagi kami untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.